Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Nurul Falah, kelas 9. Hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Ya. Kalau kalian di bukunya ada kesalahan teknis, maka cara mengatasinya dibuka saja Al-Qur'annya surat Al-Asr. Jadi kalau di rumah punya Al-Qur'an, lihat Al-Qur'an di rumah, dibuka surat Al-Asr ya, atau Wal Asri. Ringkas-ringkas saja ya, karena kalian bukunya ada kesalahan teknis. Sekarang mengenai surat Al-Asr ini, dulu kita sudah bahas membacanya dan mengartikannya, yaitu sekedar mengingatkan kembali surat Wal-Asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr artinya demi masa. Innal insana lafi khusr. Innal insana sesungguhnya manusia lafi khusr benar-benar berada dalam kerugian. Illalladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati dan beramal soleh. Kemudian watawasau bil haqqi dan nasihat menasehati dalam mentaati kebenaran, watawasau bis sabri dan nasihat menasehati di dalam kesabaran. Itu sudah kita pelajari mengartikannya. Nah, sekarang penjelasannya. Yang pertama ya, mudah nih, ringkasan-ringkasan saja. Yang pertama, surat Al-Asr ini golongan surat Makkiyah. Artinya surat yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi hijrah. Poin satu. Surat Al-Asr golongan surat Makkiyah. Surat Al-Asr surat yang ke-103. Itu poin yang pertama. Yang kedua, ini ringkasan-ringkasannya ya, penjelasannya. Surat Al-Asr ini sangat terkenal di masa Rasulullah dan para sahabat. Di antaranya, Rasulullah dan para sahabat ketika akan berpisah dari satu majelis, satu tempat, sebelum mereka berpisah, mereka membaca surat Al-Asr. Itu poin kedua. Terkenal di masa Rasul dan para sahabat karena ketika mereka akan berpisah, sebelum berpisah, mereka baca surat Al-Asr dulu. Makanya kita ketika sekolah akan pulang, ya, itu kalau belajar di kelas, sebelum pulang, baca doa, mulai diantaranya baca surat Wal-Asr. Akan berpisah dari kelas. Itu poin kedua. Poin yang ketiga. Al-Asr artinya waktu. Poin ketiga, Al-Asr artinya waktu. Maksudnya agar kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, agar kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Sampai-sampai karena pentingnya waktu, Allah sampai menggunakan sumpah wal asri yang artinya demi waktu. Itu poin ketiga. Pentingnya waktu, memanfaatkan waktu, sampai-sampai Allah bersumpah
demi waktu. Poin yang keempat. Allah bersumpah dengan menggunakan kata masa atau waktu. Kenapa? Karena orang-orang Arab dahulu sebelum Nabi diutus, mereka suka memaki-maki waktu. Kalau mereka gagal, mereka sebut waktu sial. Kalau mereka berhasil, mereka sebut waktu baik. Jadi mereka sering menyalahkan waktu. Ya. Jadi poin yang keempat ya. Poin yang keempat, saya ulangi. Allah bersumpah dengan menggunakan masa atau demi waktu karena orang-orang Arab dahulu suka menyalahkan waktu. Kalau gagal, mereka bilang waktu sial. Kalau berhasil, mereka bilang waktu baik. Padahal tidak ada waktu sial, tidak ada waktu baik. Semua waktu, semua masa adalah sama. Baik atau buruknya bergantung kita mengisi dan memanfaatkannya. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima. Beruntungnya kita, gagalnya kita, itu tergantung cara kita memanfaatkan waktu. Ya, ini pembahasannya. Segala sesuatu memang ditentukan oleh Allah. Tapi usaha kita juga bagaimana sangat bergantung dengan memanfaatkan waktu. Kegagalan, keberhasilan, keberuntungan juga bergantung kepada kita bagaimana memanfaatkan waktu. Isilah waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima. Poin yang kelima, ingat ya, ada 5 poin. Semua manusia berada dalam kerugian. Semua manusia rugi. Innal insana lafi khusr. Semua manusia berada dalam kerugian. Ada yang tidak rugi. Ada manusia yang tidak rugi. Siapa? Yang pertama, beriman. Illalladzina amanu. Yang tidak rugi yang pertama, amanu, beriman. Yang tidak rugi yang kedua siapa? Wa amilus solihat. Yang kedua, beramal soleh. Yang tidak rugi. Siapa lagi yang tidak rugi? Wa tawasau bil haq. Yang ketiga, berwasiat dalam kebenaran. Mengingatkan dalam kebenaran, berwasiat dalam kebenaran. Siapa lagi yang tidak rugi? 4. Watawasau bis sabr, saling berwasiat dalam kesabaran. Ya, bersabar dalam musibah, bersabar ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan juga. Pokoknya saling berwasiat dalam kesabaran. Jadi poinnya yang 1, 2, 3, 4, 5, yang kelima bahwa manusia semuanya rugi. Ada yang tidak rugi. 1, beriman, amanu. 2, yang beramal soleh. 3, watawasau bil haq, saling berwasiat dalam kebenaran. 4, watawasau bis sabr, berwasiat dalam kesabaran. Itu ringkasan-ringkasan penjelasan surat Al-Asr. Ya, demikian. Kalian kalau tidak ada buku, jangan jadikan kendala. Yang saya sampaikan tadi sudah merupakan ringkasan yang sangat mudah untuk kalian bisa ingat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.